Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara segar. Itu merupakan bukti penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan bagi kami dan dapat menuntun jalan kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu menabur dalam keterbatasan. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 mengatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami masalah berat, umumnya kita langsung menyerah pada keadaan. Tidak mau berbuat sesuatu, hanya diam di tempat dan mengasihani diri sendiri. Kita jadi malas berdoa, ogah-ogahan baca Alkitab, dan tidak semangat beribadah. Ini merupakan kesalahan besar. Jika ingin keadaan berubah, kita pun harus berani membuat perubahan. Saudara, pada waktu Elia mengalami masalah berat karena sungai Kerit yang mengering, ia mau melangkah menaati perintah Tuhan, padahal sungai Kerit sudah menjadi zona nyaman baginya. Elia meninggalkan zona nyaman itu dengan perintah Tuhan yang mengatakan bahwa pergi ke Sarfat dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, ingin dipulihkan Tuhan, kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Sesungguhnya Elia punya alasan kuat untuk khawatir pergi ke Sarfat karena Sarfat itu adalah wilayah Sidon, sedangkan Raja Sidon adalah orang tua Isabel. Tapi Tuhan justru menyuruh Elia tinggal di Sidon. Kata tinggal berarti berada di tempat itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi meski khawatir, Elia tetap mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang khawatir akan masa depan hidupnya. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa tahun ini, tahun 2023 adalah tahun kegelapan atau krisis secara ekonomi. Kata-kata yang ada dalam pikiran kita seringkali hanyalah tidak mungkin, mustahil, apakah bisa. Karena segala sesuatu kadang-kadang kita ukur dengan logika kita sendiri. Terkadang perintah Tuhan sangat tidak masuk di akal kita, namun ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan.
Saudara, di Sarfat, Elia diutus Tuhan untuk menemui janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Meski ia sendiri berada dalam kesulitan, Elia tetap melangkah, mengerjakan tugasnya, bahkan ia mampu menguatkan orang lain dan menjadi saluran berkat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Saudara, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan atau ada yang sedang khawatir tentang masa depannya. Percayalah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya sehingga hati kita penuh damai. Ingat baik-baik bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Melangkah saja dengan iman. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami. Tiap-tiap langkah kami Tuhan sertai. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepadamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.